Masih bersama kami di channel Omah Galeri. Ngobrol-ngobrol masih bersama Kangat yang dari Lampung Timur. Sekilas perlu saya sampaikan pada semua rekan-rekan bahwa petani seluruh Nusantara bahwa Kangat ini nama lengkapnya Ngadiono, Wong Jawa. Asal dari Kecamatan Batanghari, Lampung Timur. Kebetulan beliau ini dari tahun 90 berapa ikut 99. Nah, 99 ikut program pengendalian hama terpadu yang diawali dengan sekolah lapang pengendalian hama terpadu atau disingkat SLPHT, yang kemudian alumninya sekian banyak itu berkumpul mendirikan satu perkumpulan yang dinamakan Ikatan Petani PHT Indonesia. Nah, Kangat ini salah satu orang yang ikut melahirkan IPPHTI di Lampung. Utusan Lampung, bahkan beliau ikut untuk mendirikan Ikatan Petani PHT Indonesia ini untuk nasionalnya. Beliau ikut di Jogja waktu itu, Sleman, ya di Sleman. Nah, kebetulan selain sebagai orang yang ikut membidani lahirnya Ikatan Petani PHT Indonesia secara nasional, beliau ini juga sebagai sekretaris Ikatan Petani PHT untuk wilayah Lampung. Selamat malam, karena berjumpa lagi kita. Alhamdulillah kita bisa ketemu. Tapi kali ini saya pengen ngobrol soal pertanian. Beberapa bulan yang telah lewat ini kan pertanian kita sempat dihantam berbagai masalah, dari mulai hama dan penyakit. Benar-benar. Belum lagi petani kita ini juga mengalami persoalan tentang kelangkaan pupuk. Mungkin kalau saya mengistilahkan bukan langka pupuknya, tapi karena kitanya yang kurang banyak gitu. Nah, kalau saya boleh tahu apa pendapat Kangat mengenai alam pertanian saat ini? Sebenarnya menurut saya itu dikembalikan ke alam saja, karena banyak sih manusia yang sekarang ini nggak bersahabat dengan alam. Gitu. Iya, karena sebenarnya yang Maha Penguasa itu menciptakan sesuatu itu beriringan. Oh gitu. Iya, jadi salah satu rantai itu kalau putus maka akan terjadi satu ledakan. Saya melihat konco-konco tani ini serakah ya Mas. Oh gitu. Jadi tani ini serakah. Tahu ulat 1 ekor aja udah pusing kalau balik minta istrinya adol pitik untuk beli pestisida. Oh gitu. Akhirnya apa? Disemprot. Cuma lihat ulat 1 itu sudah nyemprot. Padahal kalau dipites kan cuma keluar tenaga, keluar. Akhirnya apa? Yang mati bukan uletnya. Uletnya ya mati, tapi yang lain juga ikut mati. Betul. Itu sebenarnya. Jadi menentang alam pertanian sekarang. Jadi mau bersahabat. Alam pertanian itu kayak rantai lah ya. Iya. Jadi saling ketergantungan. Jadi sebenarnya di sawah itu kan bukan hanya ulat yang hidup di situ. Betul. Banyak berbagai makhluk hidup. Yang makhluk hidup itu semuanya bertasbih. Betul. Kan bertasbih. Itu urusan Allah. Oh gitu ya. Jadi saya juga pernah dengar Pak Kiai itu, seandainya kita itu menanam, apabila dimakan ulat atau burung itu anggap aja sedekah. Oh gitu. Iya. Nah, kalau dari Pak Kiai, kalau kita sedekah itu kan rezeki mengalir. Betul. Dengan sesama makhluk itu kan harus bersedekah, bukan hanya kepada manusia kan. Betul ya. Menenjo sedekah bumi disedekahi. Ya betul. Di kita ini gitu ya. Jadi nggak ada lagi itu. Nah, kan dulu pernah ikut sekolah lapang pengendalian hama terpadu.
Nah, apa sih itu SLPHT itu apa sih sebetulnya? Sebenarnya SLPHT adalah sekolah lapang. Bukunya ya di lahan, gurunya juga di lahan. Nah, kita tanya kepada lahan dan tanaman. Kalau kita tanya kepada misalnya Pak Guru atau kepada manusia terkadang bohong Mas. Tapi kalau kepada tanaman itu jujur ya. Bumi itu juga jujur ya Mas. Ditanami kalau tumbuhnya bagus berarti jujur, tanah itu bagus. Gitu ya. Jujur. Jadi makhluk yang paling jujur di dunia itu bumi Mas. Jadi filosofinya seperti itu. Iya, makhluk. Jadi kalau bumi itu dia kalau memang dia bagus, artinya kalau dia subur ditanami akan tumbuh tanaman yang bagus. Iya. Nah, itu filosofinya di situ. Iya, kan sekarang ini tanah dirusak ya Mas. Wis ora gelem nganggo pupuk kompos seneng itu kuwae Mas. Betul ya. Akhirnya apa? Lemah tandus, makhluk hidup ning kono ora jenak, ratasan. Jadi ada orang ketergantungan dengan pupuk-pupuk yang dibuat pabrik gitu ya. Akhirnya rusaklah alam ini. Jadi kata Allah itu sesungguhnya kerusakan di darat, di laut itu adalah ulah tangan manusia ya. Oh alah ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan alam yang karena banjir, karena panas. Berarti boleh dong kalau kita sebut bahwa perubahan apa musim yang nggak jelas ini ya ulah tangan manusia. Oh gitu, itu salah satunya dari situ. Dari penggunaan pupuk kimia itu di lahan pertanian. Oke. Nah, yang merusak manusia ya kembali ke manusia yang harus menanggungnya. Betul. Nah, kalau begitu apakah ada yang salah dengan sosialisasi hasil program PHT itu? Kenapa petani sekarang perilakunya seperti itu? Itu kenapa? Karena mental petani itu Mas, tergantung. Jadi inginnya itu hidup yang praktis. Begitu. Jadi serba instan, cepat gitu ya. Didorong oleh ingin panen yang melimpah. Kira panen yang melimpah itu nanti cukup rezekinya ya belum tentu ya Mas. Ya betul. Kita cari keberkahan. Cukup itu tidak mesti harus banyak. Ya betul. Nah, oke. Selama panjenengan mengikuti kegiatan-kegiatan Ikatan Petani PHT itu apa saja sebetulnya pernah dilatihkan ke petani? Ya kami terutama yang kami sampaikan ya belajar bareng-bareng dengan guru itu belajar mandiri. Jangan tergantung dengan pihak lain. Di alam sekitar kita itu ada apa aja, apa yang kita bisa manfaatkan. Sebenarnya banyak mikroorganisme para lembut itu kan banyak di sekitar kita. Iya. Saya pernah dengar guru besar PHT itu ngomong di Jawa sana. Tapi saya waktu itu kurang ingat siapa namanya. Tapi saya pernah lihat itu beliau bicara bahwa tanamlah apa yang kita makan, makanlah apa yang kita tanam. Itu maksudnya gimana? Maksudnya gini, apabila kita ingin sehat, itu harus menanam apa yang kita makan. Jadi kita kelola tanaman itu yang tanpa kimia. Itu untuk mencukupi kehidupan kita. Kalau ingin sehat ya menanam apa yang kita makan, kita tanam sendiri, kita cukupi kebutuhan kita sendiri untuk hidup. Jangan tergantung lawang yang desa tani sayuran tuku to Mas kan gitu dong. Betul. Jadi wong Lombok diuncalke weure. Terkecuali sesuatu yang kita tidak bisa menyediakan sendiri seperti garam, itu harus beli murah. Nah, petani sekarang ini kalau panen jual bel, engko baru nempur, wale. Nah, itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Kebutuhan kita itu kita cukupi sendiri gitu. Jangan sampai tergantung dengan pihak lain. Nah, itu maksudnya. Apa bedanya istilahnya bertani sekarang dengan yang disebut istilah pertanian organik? Pertanian organik itu pertanian yang kita cukupi kebutuhan sarana produksi itu dari seperti pupuk, benih. Nah, kalau perlu pestisida nabati, tapi sebenarnya nggak usah pakai pestisida nabati, pestisida ya racun, kalau kimia ya racun, sama-sama racun. Jadi meskipun nabati tetap racun. Tetap racun. Orang percaya jenuh itu loh Mas, itu membunuh juga. Oh iya, kalau itu nabati.
sama-sama racun. Oke. Sekarang itu bertani organik dari pestisida kimia ke pestisida nabati ya sama aja, masuk keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, kode dicaplok gitu ya, sama-sama membunuh. Mana iso kira sama membunuh Mas? Oh gitu ya. Gitu loh. Jadi apa kaitannya yang saat ini terjadi, ledakan hama dan penyakit saat ini dengan perilaku petani kita sekarang? Ya karena itu ulah manusia yang sering nyemprot Mas. Oh gitu. Sering nyemprot dengan pestisida, akhirnya apa? Sesuatu yang memakan yang namanya hama, kalau aku udah gak menyebutkan hama bahwa itu makhluk semua berhak hidup. Ya. Itu kalau orang-orang menyebutkan hama merusak tanaman, itu kan pikirannya. Betul. Setiap hama merusak tanaman, itu pikirannya. Akhirnya apa? Disemprot. Padahal hama itu ada yang memakan sendiri, jatah tangannya, ada yang memaksanya. Gitu. Jadi apa dong kalau nggak boleh disebut hama itu kita sebutnya apa? Ya makhluk yang memakan tanaman gitu aja lah. Iya, makhluk yang memakan tanaman. Misalnya ulat karena makannya daun padi, ya udah makan daun padi, masa suruh makan nasi kan nggak mau. Gusti Allah menciptakan ulat, wereng itu ya untuk makan padi, dikasih nasi yang nggak mau, kan gitu. Asal kita itu mau menjaga kelestarian alam, insya Allah aman. Itu jaminan Allah Mas. Iya. Jaminan Allah itu. Tapi karena nggak percaya, nggak yakin, ya itu akhirnya terjadi ledakan. Jadi salah satu ledakan, sebetulnya ledakan hama dan penyakit itu salah satu penyebabnya adalah ulah manusia itu sendiri. Ulah manusia sendiri. Lalu apa yang kaitannya sama musim iklimnya ini? Yang sekarang katanya iklimnya yang salah ini. Orang mengatakan ini iklimnya rusak ini. Itu kan kata manusia toh. Apakah ada Allah mengatakan itu tak ke iklim iki engko jadi ini ada enggak? Betul ya. Jadi Allah menurunkan semua ini adalah untuk kepentingan manusia tuh yang saya tahu kata Pak Kiai kan gitu. Jadi bagaimana cara ini adalah untuk kepentingan manusia. Bagaimana caranya supaya kita bisa merubah perilaku pikiran kita bahwa sesungguhnya kerusakan itu karena kita sendiri. Itu gimana caranya? Itu perlu penyadaran diri Mas. Merenung bener enggak? Merubah image kita bahwa sesuatu itu adalah berhak untuk hidup yang diciptakan Allah, berhak untuk hidup, berhak untuk melanjutkan keturunan. Jadi tetaplah ya kesimpulannya kalau kita mau bertani yang baik bersahabat dengan alam itu intinya, dan berusaha untuk menjadi petani yang mandiri dengan mencukupi kebutuhan sarana produksinya sendiri. Itu maksudnya.